Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dengan nomor NPM 20170510336. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ADT untuk linked list, stack, dan queue. Video ini nanti ditujukan untuk menjawab tugas dari Pak Feby. Yang pertama ada ADT untuk linked list. ADT adalah koleksi data dan operasi yang dapat digunakan untuk memanipulasi data, tipe data tertentu yang didefinisikan oleh pemrogram untuk kemudahan pemrograman serta untuk mengakomodasi tipe-tipe data yang tidak secara spesifik diakomodasi oleh bahasa pemrograman yang digunakan. Bentuk umum deklarasi kelas yaitu kelas lalu identifier, buka kurung awal, di dalamnya ada access modifier dan statements. Untuk deklarasi kelas, setelah tutup kurung kurawal disertai dengan tanda titik koma. Di sini identifier di sini merupakan nama dari kelasnya, misal bisa diisi misalnya mahasiswa atau yang lainnya. Lalu di sini ada access modifier, ini adalah hak akses ke dalam unsur-unsur yang ada di dalam kelas. Untuk penjelasannya nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Lalu di sini ada statements. Statements ini bisa merupakan data-data yang data-data yang disimpan oleh kelas dan juga dapat merupakan fungsi. Lalu di sini ada access modifier yang tadi. Access modifier sebenarnya ada 3. Cuman karena yang sering digunakan dan yang masih saya pelajari adalah privat dan publik. Sedangkan yang satunya lagi itu ada yang namanya protected. Lalu di sini ada privat yaitu data dan fungsi yang dideklarasi dengan akses modifier privat tidak dapat diakses secara langsung oleh klien, hanya bisa diakses oleh data dan fungsi dari kelas itu sendiri. Jadi nggak bisa diakses dari luar kelas itu. Lalu ada akses publik. Akses publik ini data dan fungsi yang dideklarasi akan bersifat publik dan dapat diakses oleh klien secara langsung. Lalu di sini ada linked list. Salah satu bentuk struktur data yang berisi kumpulan data yang tersusun secara sekuensial. Sekuensial adalah saling berurutan, lalu saling bersambungan. Dinamis adalah namanya senarai berkait atau linked list. Suatu senarai berkait atau linked list adalah suatu simpul atau node yang dikaitkan dengan simpul yang lain dalam suatu urutan tertentu. Suatu simpul dapat berbentuk suatu struktur atau kelas. Simpul harus mempunyai satu atau lebih elemen struktur atau kelas yang berisi data dan atau fungsi. Lalu di sini ada jenis-jenis linked list. Yang pertama ada single linked list, yang kedua ada double linked list, yang ketiga ada multiply linked list, yang keempat ada linear linked list, yang kelima ada circular linked list. Sedangkan untuk ADT untuk linked list. ADT untuk linked list merupakan implementasi penggunaan ADT pada pembuatan linked list. Di dalam implementasi linked list biasanya selalu menyertakan tipe data bentukan atau ADT dalam pembuatannya. Lalu di sini ada contoh implementasi ADT di dalam pembuatan linked list. Di sini ada deklarasi kelas dengan nama mahasiswa. Akses modifiernya publik. Lalu data di dalamnya adalah char nama dengan ukuran array 20, lalu ada jurusan, tipe data char dengan ukuran array 20, lalu ada float IPK, lalu ada mahasiswa next. Nah, nama di sini nanti digunakan untuk menampung nama mahasiswa, jurusan untuk menampung jurusan mahasiswa, dan float IPK nanti digunakan untuk menampung IPK dari mahasiswa. Lalu di sini ada variable pointer next bertipe data mahasiswa, ini digunakan untuk nanti implementasi pada linked listnya. Jadi di sini sudah termasuk implementasi ADT untuk linked list. Lalu selanjutnya ada stack. Stack atau tumpukan dalam bahasa kita adalah pengumpulan sebuah data lalu menaruh data tersebut ke dalam data-data lain
yang sudah ditata sebelumnya. Jadi metode peletakan beberapa data di atas data-data lain itulah yang disebut dengan stack. Dalam pengertian pemrograman, stack atau tumpukan adalah kumpulan elemen yang hanya dapat ditambah dan atau dihapus dari satu ujung gerbang yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa seolah-olah suatu elemen diletakkan di atas elemen yang lain. Stack mempunyai sifat LIFO atau last in first out, yang berarti bahwa elemen yang terakhir masuk akan pertama keluar. Stack atau antrian beroperasi dengan cara last in first out, yaitu elemen pertama yang masuk merupakan elemen yang pertama keluar. Contohnya ialah sebuah tumpukan buku. Ketika akan dilakukan pengambilan buku yang akan pertama kali terambil adalah buku yang paling atas sesuai dengan konsep LIFO pada stack. Di sini ada operasi-operasi pada stack. Operasi-operasi pada stack itu dasarnya adalah yang pertama ada push, yaitu operasi memasukkan elemen ke dalam suatu stack. Lalu yang kedua ada pop, yaitu operasi mengambil atau menghapus elemen paling puncak atau paling atas atau top dari stack. Lalu di sini ada ilustrasi stack. Bisa kita lihat di sini ada 1 2 3 4 5 tumpukan. Di sini ada fungsi push adalah penambahan data. Lalu di sini ada fungsi pop. Bisa kita lihat di sini jika ada fungsi pop, maka yang pertama kali di dalam tumpukan ini jika ada fungsi pop dipanggil, maka yang pertama kali keluar adalah tumpukan yang paling atas, yaitu biologi. Begitupun seterusnya sampai semua tumpukan ini habis. Lalu selanjutnya ada Q. Q jika diartikan secara harfiah, Q berarti antrian. Q merupakan suatu struktur data linear. Konsepnya hampir sama dengan stack. Perbedaannya adalah operasi penambahan dan penghapusan pada ujung yang berbeda. Pada stack atau tumpukan menggunakan prinsip masuk terakhir keluar pertama atau LIFO, last in first out. Maka pada Q atau antrian, prinsip yang digunakan adalah masuk pertama, keluar pertama, atau FIFO, first in, first out. Q atau antrian adalah salah satu bentuk dari struktur data yang beroperasi dengan cara first in, first out, yaitu elemen pertama masuk merupakan elemen yang pertama keluar. Contohnya ialah dalam sebuah antrian pembelian tiket, bagi yang pertama masuk maka dia pula lah yang pertama keluar atau selesai. Lalu di sini ada operasi-operasi pada stack. Dasarnya adalah yang pertama ada N-key, yaitu operasi menambah queue atau antrian. Lalu yang kedua ada D-key, yaitu operasi menambah operasi mengambil atau menghapus antrian. Jadi kita lihat di sini antara stack dan queue terdapat persamaan konsep dasarnya, yaitu N-key dan D-key. N-key sama dengan push pada stack, sedangkan D-key adalah sama dengan pop pada stack. Lalu di sini ada ilustrasi key. Di sini ada A, B, C. A merupakan yang pertama masuk, B yang kedua, C yang ketiga. Nah, di sini bisa kita lihat ketika ada penambahan data baru yaitu N-key, maka dia akan masuk ke dalam antrian yang paling belakang. Sedangkan jika data akan dihapus atau di D-key, maka yang pertama kali dihapus atau pertama kali keluar adalah A ini, karena dia yang tadi pertama masuk. Mungkin sekian video dari saya. Saya Giri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.